Ini dari SMA mana ya? SMA 3. SMA 3 Kota Tegal, Semaga ya. Berarti adik kelas saya dong, lama. Alumni SMA 3. Tahun berapa? Tahunnya udah lama banget, 97 kalau nggak 95. Tua ya. Oke, kesan adik-adik ini tentang gedung SCS ya, Semarang Cirebon Strum Tram Maskapits bagaimana? Sangat unik banget sih. Unik banget. Hal baru buat kita, kayak unik banget, apalagi pintu-pintunya, lantainya, kayak itu baru lihat sih. Baru lihat ya. Pernah ke Lawang Sewu Semarang nggak? Belum pernah. Nah, Lawang Sewu bangunannya seperti ini. Dan nantinya juga kita akan mengusahakan untuk ruang bawah tanah yang ada di bawah dari bangunan ini. Dijaga, terus usahain bisa dibuat untuk buka untuk umum. Dibuka untuk umum ya. Untuk heritage gitu ya. Iya, Biar supaya pada tahu bahwa Tegal itu punya bangunan semegah ini loh. Nah, iya betul sekali ya. Adik-adik aja ini tahu ya. Suka nggak secara kolonial dan secara Tegal nggak? Oh iya, keren banget. Keren banget kan? Ya, Oke. Terima kasih deh ya. Silakan dilanjut jalan-jalannya. Thank you. Itu yang jadi sejarah. Tapi kenapa sekarang dikaburkan ini kembali? Jelas-jelas Reksologoro makamnya kali itu Amangkuratagum. Sekelas Reksologoro di depan Amangkuratagum Raja Mataram itu. Siapa dia? Menikah dengan dia apa? Ada sejarah. Itu. Yang Tegal nanti yang merujuk kemana? Merujuk ke era Tatagal, merujuk ke era Tegal, atau merujuk ke era Sejowijoyo. Dia akan jadi bupati 1675, atau ketika Reksologoro II diutus ke sini, ke pesisir. Nah, itu. Nanti masuknya ke sini. Kita terah besar loh, Reksologoro. Bukan terah biasa. Cakep ya. Kita nanti insya Allah akan diskusi tentang fakta sejarah yang ternyata selama ini kita tidak tahu. Betul. Di pelajaran sejarah nggak ada Bang Kita Sensor. sejarah nggak ada. Makanya ini kita alhamdulillah kita dapat ketemu, bisa ngobrol sedikit. Karena ini pemiliknya PT KAI ya, pemiliknya. Saya harap PT KAI bisa bersinergi dengan pemerintah kota supaya ini dibuka untuk umum, jangan hanya terbatas ya. Dibuka untuk umum, silakan dijadwalkan misalkan hari Sabtu atau hari Minggu itu terbuka ya. Heritage. Iya, terbuka untuk pelajar umum, silakan. Saya berharap seperti itu. Karena mencontoh misalkan di Amerika nih, buat bos itu kan dibuka juga untuk study tour ya. Bahkan sampai ke kamar-kamar presiden itu gedung putih dibuka untuk umum loh, apalagi ini ya. Iya betul. Saya berharap bisa dibuka untuk umum. Itu saja sih. Oke, siap. Dan bukan hanya gedung SCS, tapi cagar budaya di Kota Tegal saya berharap bisa dibuka ya, supaya generasi sekarang, generasi muda sekarang tidak gaptek terhadap sejarahnya sendiri, tentang sejarah kotanya sendiri. Kalau menurut Bang Wongso ini ya, ini keturunan dari Trak Mangkunegaran sama semua. Gimana? Ya memang harus dibawa untuk umum, karena dulu juga Bupati Tegal yang nomor 10 Pangeran Arya Adipati Reksologoro 10 juga di sini. Jadi ini secara besar, agar nanti anak turun juga tahu sejarah Tegal itu seperti apa. Siapakah pertama yang menduduki Tegal? Siapakah penguasa Tegal? Siapakah Pangeran Tegal? Itu yang nanti menjadi suatu perubahan besar atau suatu sejarah yang secara besar, karena Tegal itu besar. Makanya saya pengen ini dibawa untuk umum agar nanti kita diskusi bareng, mengenalkan sejarah Tegal bahwa ada Bupati Reksologoro 10 di sini dan para turunannya nanti kita ceritakan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih abang-abang semua, ini penggiat-penggiat sejarah Tegal. Bang Cek, ini founder dari Tegal History, sahabat semua sedang di gedung SCS. Gedung ini dulunya kantor perusahaan perkereta apian swasta Belanda ya, yang perusahaannya sudah ada sejak tahun 1895, sedangkan tahun 1900 itu konsentrasi SCS untuk membangun sebuah gedung yang megah itu sudah ada dari tahun 1900. Namun kenyataannya 1910 baru didirikan. Baru didirikan dan diresmikan 1913. Henry McLean pun betul Bang Cek? Henry McLean, seorang arsitek muda saat itu dari Belanda yang lahir di Batavia, datang ke tanah ini. Bahkan mungkin di buku pelajaran tidak tersampaikan. Betul.
Cuman kami coba untuk membantu memberi pengetahuan sedikit saja untuk mereka bahwa agar mereka bisa mencintai bangunan sejarah yang ada di kotanya. Harapan saya minimal masyarakatnya kenal dengan sejarahnya lah. Minimal tahu aja dulu. Kalau masyarakatnya tidak tahu, sebenarnya jangan salahkan masyarakatnya ya. Betul. Salahkan orang yang ngerti sejarah tapi nggak ngasih tahu. Satu. Kedua, pemerintahnya harusnya mengedukasi masyarakatnya dong. Gitu ya. Jadi kalau masyarakat tidak tahu, jangan salahkan masyarakat, salahkan orang yang tahu tapi nggak ngasih tahu. Iya betul sekali ya. Kayak Bang Ojek ini ya tahu, kasih tahu ke masyarakat Kasih gitu. tahu aja. Jadi sejarah kota kita nggak terlupakan. Betul. Oke. Kalau kita membuka pintu ini, kita akan sampai kepada lift zaman kolonial Belanda. Namun ini sepertinya bukan lift untuk naik orang ya sahabat semua, tapi lift untuk menaikkan berkas atau menaikkan properti, karena tingginya cuma sekitar 1,5 meter ya. Kalau orang itu nggak mungkin sih naik di sini, kecuali anak kecil ya sahabat semua. Ini lift zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1913. Ini menuju ke atas sana ya, dengan daya dorong dan daya tarik mungkin pegas ya sahabat semua. Dan ini ornamennya memang betul-betul memukau karena besi-besi ini dan kayu jatinya ini masih kayu jati yang lama ya, zaman kolonial Belanda. Kemudian di atas sana juga terdapat ornamen-ornamen ya, seperti ukir-ukiran ada di atas sana. Dan ini panjang ya, sekitar kemungkinan lebih dari 20 meter sahabat semua. Wow, keren, mantap ini. Bangunannya eksotis sekali dan tembus sampai di lantai atas sana sahabat semua. Sampai di lantai 3 ya. Dan kemarin saya lihat juga kayaknya sampai di atas ya, lantai 4 atau lantai 3 itu di tempat ruangan ventilasi. Waktu saya melakukan moment of silence dan saya melakukan jebol atap atas ya untuk melihat kota Tegal dari atas sana. Dan di atas sana sudah ditutup kayaknya, karena ini sudah tidak dipergunakan. Jadi ini hanya untuk heritage aja ya, sebagai kenang-kenangan bahwa dahulu kala teknologi pun sudah maju seperti ini ya, teknologi dari Eropa terutama dari Belanda. Henry Maclean Pond menggambar tempat ini sehingga tempat ini menjadi tempat yang eksklusif sekali saat zaman itu, sampai sekarang pun tetap eksklusif karena ini peninggalan yang sangat bersejarah. Dan ornamen-ornamen dari peninggalan masa lalu ini masih ornamen-ornamen yang asli. Kalaupun ada penambahan-penambahan paling hanya nambal-nambal tembok-tembok yang agak gompel gitu ya. Kalau keretakan tembok kayaknya saya nggak melihat selama ini. Jadi memang ini bangunan diperkirakan oleh Henry Maclean Pond bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Chef Exploitati. Ini adalah sebuah ruangan dari kepala stasiun kereta api Stasiun Besar Tegal pada masa kolonial Belanda sahabat semua. Assalamualaikum. Wow, ruangannya ini benar-benar ruangan untuk seorang kepala ya, atau pimpinan sahabat semua. Dan pintu-pintu serta jendelanya ini besar sekali ya sahabat semua. Dan ruangannya ini memang ruangan yang sangat besar, adem dan sejuk. Kita lihat ornamen di atas sana tinggi. Kemudian di sini ada seperti brankas ya sahabat semua. Ini brankas apa dahulunya? Kemungkinan ini adalah sebuah brankas untuk menyimpan apa ya, berkas-berkas ya. Tapi kok ada puntung rokok di sini ya. Oke, ini keren, mantap. Dan kemudian kalau kita lihat teras depan sana, kita langsung bisa melihat Taman Pancasila yang dahulu kala bernama Taman Wilhelmina. Dan konon Presiden Soekarno pernah meresmikan taman tersebut sahabat semua. Ini adalah teras ya, teras dari gedung SCS 1913. Di depan sana terlihat lapangan Pancasila dan kemudian di sebelah timur adalah Stasiun Besar Kota Tegal. Biasa sahabat semua, Tegal lagi ada event lagi itu ya di depan sana. Wow, kusen-kusennya juga keren. Dan ini terlihat kayu-kayu jati yang ornamen-ornamen masa lalu, nuansa klasikal yang bernilai artistik
dan nilai sejarah yang tinggi. Pintunya nyambung ya ke sebelah sini, kemudian nanti kita masuk lagi ke ruang sana dari pintu yang sini sahabat semua. Oke. Wow, memang bangunan ini bangunan dari Henry McLean Pond, seorang arsitektur menantu dari Tuan Gerlings. Benar-benar sangat kuat dan sangat kokoh sahabat semua. Ventilasinya berukuran besar dan dia mengetahui kalau Tegal adalah kota yang tropis ya, kota yang panas, jadi banyak sekali ventilasi di ruangan-ruangan di gedung ini. Nah, kalau dari ruangan ini mungkin ruang sekretaris ya, juga terdapat teras yang ada di depan sana sahabat semua. Nah, kalau kita runut mungkin terasnya nyambung ya, dari sana kemudian ke sini bentuknya kayak kotak gitu ya sahabat semua. Nah, ini nyambung ke ruang dari direktur tadi ya, atau ruang dari pimpinan kepala stasiun. Wow, pintunya nyambung, kemudian nyambung lagi ke depan sebelah sana, kita lihat. Nggak dikunci. Wah, amazing, keren, mantap sahabat semua. Ini juga kanan kiri berarti ya, mengapit dari ruang kerja direktur atau pimpinan PT KAI zaman kolonial Belanda 1913. Adem di sini ya, karena ventilasinya ini memang ventilasi yang besar, kemudian banyak sekali di tempat ini. Halo Mas Jul, suka dengan perkereta apian ya? Suka ya, sama pabrik gula, makam-makam tua. Makam-makam tua, pabrik gula juga semuanya ya. Yang ada di Tegal ini, yang tahu mana aja coba? Yang tahu Kerkhoff Tegal, Jati Barang, di Balapulang juga ada. Balapulang pabrik gula? Iya, pabrik gula juga ada, makam Belandanya sih itu sedikit. Ada Kerkhoffnya juga ya? Iya. Dan tentang bangunan ini, SCS 1913 gimana kesan dan pesannya? Pesannya menurut saya sih, untuk sebuah perusahaan kereta api ya cukup mewah. Cukup mewah ya? Ya, cukup mewah, seperti NIS yang bangunannya sekarang menjadi Lawang Sewu. Oh gitu ya? Iya. Oke, ini anak muda sahabat semua dan tahu giat sejarah nggak ini? Gemar sejarah kolonial nggak? Gemar. Oh gemar, oke. Buat artikel juga. Oke, terima kasih ya. Oke sahabat semua, ini adalah gedung SCS ya, Semarang Cirebon Stoomtram Maskapits, yang menyimpan sejarah dari 3 generasi. Generasi pertama dari Belanda, kemudian saat peperangan Jepang tahun 1942, kemudian zaman gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Gedung ini sangat bersejarah sekali dan semoga bisa menjadi heritage, aset cagar budaya yang ada di Kota Tegal ini sahabat semua.